sanksi apa yang dapat diberikan kepada kepala desa bila seandainya dalam menjalankan pemerintahannya tidak secara transparan kepada masyarakat. Nah, pertanyaan ini muncul karena sulitnya masyarakat mendapatkan berbagai informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dari pemerintahan desa itu sendiri. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di situ dikatakan setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Ayat kedua, informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama, informasi yang berkaitan dengan badan publik. Yang kedua, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait. Yang ketiga, informasi mengenai laporan keuangan, dan atau yang keempat, informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian di pasal 3, kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling singkat 6 bulan sekali. Kemudian di pasal 4, kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Jadi artinya bahwa setiap badan publik, nah badan publik yang dimaksud di sini adalah seperti lembaga pemerintah, diwajibkan memberikan informasi kepada masyarakat yang mengenai kegiatan badan publik, ya kegiatan kinerja pejabat publik dan atau mengenai keuangannya. Nah, lalu kemudian dalam hal menyampaikan informasi kepada masyarakat pun harus dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan harus dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat. Jangan pula memakai bahasa-bahasa tubuh yang masyarakat mana mengerti itu. Jadi disampaikan saja dengan cara-cara yang baik dan dengan yang bahasa yang mudah dimengerti. Nah, begitu juga kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, di situ dikatakan bahwa kepala desa dalam hal menyelenggarakan pemerintahan desa dan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa diwajibkan memberikan informasi kepada masyarakat. Karena itu adalah hak dan kewajiban masyarakat mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Nah, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di ayat pertama huruf A-nya dikatakan masyarakat desa berhak yang pertama yang meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi tidak ada alasan bagi kepala desa untuk tidak memberikan informasi kepada masyarakat karena itu adalah amanat undang-undang. Jadi bukan tidak mungkin kalau tidak diawasi berpotensi terjadi penyelewengan. Nah, maka untuk itu melalui amanat undang-undang, ya kepala desa diwajibkan memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat desa. Dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi setiap desa untuk dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat. Artinya bahwa dana desa tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Namun tragisnya dalam pelaksanaan jauh api dari panggang. Akhirnya masyarakat kecewa dan tidak lagi percaya terhadap pemerintah pengambil kebijakan terkait masalah dana desa. Dengan kondisi seperti ini, maka sangat tepat ketika masyarakat aktif untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan
pembangunan di desa, karena itu sudah menjadi hak dan kewajiban bagi setiap masyarakat. Bagaimana kalau seandainya kepala desa tidak transparan terhadap dana desa? Kemudian bagaimana kalau seandainya ada dugaan penyelewengan terhadap dana desa? Kami harus laporkan kemana? Lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Anda bisa laporkan kepada BPD selaku pengawas kinerja kepala desa. Kemudian bisa laporkan ke camat sebagai pimpinan wilayah. Namun dalam laporan tersebut Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, supaya tidak terkesan sebagai pencemaran nama baik, maka harus disertai mengenai kegiatan objek yang diduga terjadinya penyelewengan. Yang kedua, kepada Bupati, kepada SKPD yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kepada Inspektorat Kabupaten. Yang ketiga, penegak hukum. Dalam hal ini kepada pihak kepolisian dan kepada pihak kejaksaan. Namun apabila ingin melaporkan kepada penegak hukum, maka Bapak Ibu harus lengkapkan bukti-bukti yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Kenapa? Kalau tidak ada bukti-bukti yang akurat, maka laporan Bapak Ibu agak susah, agak sulit untuk diproses dan ditindaklanjuti. Yang keempat, apabila ada temuan dugaan penyelewengan atau korupsi dana desa dalam skala besar, maka Anda bisa laporkan kepada KPK. Ada beberapa tempat dan atau rentan dipergunakan atau dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan desa untuk menggerogoti dana desa, yaitu yang pertama, rancangan anggaran biaya atau RAB dibuat di atas harga pasar rata-rata. Yang kedua, mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan menggunakan dana desa, padahal proyek tersebut dari sumber lain. Yang ketiga, meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi, namun lama-kelamaan didiamkan atau tidak dikembalikan. Yang keempat, adanya pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum-oknum pejabat kecamatan dan atau kabupaten kota. Yang kelima, membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya. Yang keenam, penggelembungan atau markup pembayaran honorarium perangkat desa. Yang ketujuh, penggelembungan atau markup pembayaran alat tulis kantor atau ATK. Yang kedelapan, memungut pajak atau retribusi desa, namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau ke kantor pajak. Yang kesembilan, pembelian inventaris kantor dengan menggunakan dana desa diperuntukkan secara pribadi. Yang kesepuluh, pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan kepala desa dan perangkat desa. 11, melakukan permainan atau kong kali kong dalam proyek yang didanai dari dana desa. Dan yang ke-12, membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa. Jadi semoga setelah menonton video ini dapat memudahkan teman-teman melakukan pemantauan dan pencegahan terjadinya korupsi dana desa.